Assalamualaikum warga-wargi, selamat wayah gini. Kembali lagi bersama saya Akoy di Markibol. Mari kita ngobrol. Markibol akan nemenin warga-wargi untuk beberapa waktu ke depan. Dan saya pikir warga-wargi bakalan mantengin Markibol ini sampai habis. Karena kita akan menyuguhkan sebuah obrolan yang menarik, ciamik. Apalagi obrolan sekarang adalah obrolan tentang cuan warga-wargi. Aduh. Apa cuan-cuannya? Langsung aja ya, kita sambut tamu kita. Teman saya adalah siapa ya teh? Aduh, salah. Samsul. Warga-wargi, tepuk tangan buat Samsul. Halo. Genteng Pride. Genteng Pride. Teman saya ini warga-wargi adalah pelaku bisnis di bidang perkopian. Waduh. Selamat datang Pak Samsul di Markibol. Kagok tuh sih udah ngomong Pak. Tahu Pak biasa banget. Biasa wae nya. Urang biasana lamun nyebut Samsul teh warga-wargi nak. Nak Samsul. Oke, nak Samsul. Biasana orang ngopi di imah ya. Ngopi di imah ngobrol ngacapruk ngalir ngidul, tapi ayeuna ngobrol hareupeun kamera. Gembur ya. Gambar tuh. Tuh biasa aja. wae. Sambil ngopinya, karena ini obrolannya tentang percuanan di bidang perkopian. Kebetulan teman saya ini adalah pelaku di bisnis kopi. Ngopi dulu, siapin kopinya para warga-wargi. Para warga-wargi anjir, geus warga-wargi unggulnya cukup. Warga-wargi gitu. Warga-wargi. Oke. Pak Samsul. Pak Samsul teh di gentengnya. Genteng Pride. Genteng Pride. Jadi di Kecamatan Sukasari ada sebuah desa namanya Desa Genteng, dan di situ hidup seorang manusia bernama Samsul. Yang katanya adalah pebisnis di bidang perkopian dari hulu ke hilir. Waduh. Maksudnya kumaha ta? Sul, dari hulu ke hilir teh. Dari hulu ke hilir gitu maksudnya teh meureun lebih ke ya prosesnya lah. Proses di brand saya itu Bahtera kan. Si Bahtera teh kan berproses. Bahteranya. Bahtera, iya. Dari hulu sampai ke hilir gitu. Di hulu nanam kopinya ngebona di ditu gitu nya. Ke hilirna kan sampai ke KPKP gitu lah, nyampe ke KPKP. siap seduh. Oke. Maksud dari hulu teh dari mulai nanam di kebun, Berkebun, terus panen dibawa ke tempat pengolahan. Tempat pengolahan di mana, Sul? Masih di Pasir Kaliki di Genteng. Di Pasir Kaliki, di Genteng. Di sewa tempat atau kumaha eta teh? Di Gudang atau naon gitu? Di rumah sih, Di rumah. lahan pribadi ya. Lahan pribadinya. Jadi si bisnis kopi ini Samsul punya produk. Nama produknya Bahtera Kopi. Diproses ku sendirinya mandiri gitunya, mandiri. Berarti itu bisnis keluarga atau kumaha? Awalnya kelompok tani sih kuy. Kelompok tani. Cuman kesini jadi kelompok taninya vakum. Kan sayang kalau gak diterusin gitu. Kita tangani sendiri, kita proses sendiri, kita olah sendiri. Ya akhirnya mungkin jadi bisnis keluarga lah. Bisnis keluarga. Ya. Oke. Awalnya dari kelompok tani. Kelompok tani namanya naon, Sul? Kelompok taninya Parahu Tani. Parahu Tani. Jadi di Genteng itu ada sebuah kelompok tani namanya Parahu Taninya. Parahu.
Terus mereka bersepakatnya bikin produk kopi namanya Bahtera. Namun sekarang si kelompok taninya Pakem dilanjutkan ku Samsul gitunya jeung keluarga gitu. Oke. Pemrosesan kopi. Nah, oh iya nya warga-wargi ini ada produk kopinya Bahtera Kopi. Itu punya Samsul. Ini disebut hilir teh iya benernya. Hilir. Oke. Hasilnya dari hulu tadi dari nanam, panen, dibawa ke tempat pengolahan, jadilah seperti ini yang didistribusikan ke hilir. Ya. KPKP teh tadinya. KPKP lah. KPKP. Ke konsumen di kota-kota juga bisa gitu. Oke. Menarik, dari mulai nanam terus prosesku sendirinya semua nanya. Oke. Banyak sul anu geus dikiriman kopi ieu ku Samsul. Lumayan banyak sih Pak Kuy. Entah itu dari permintaan eceran gitu lah. Eceran sampai yang pabrikan gitu. Permintaan pabrikan, tapi kebanyakan kalau yang dari pabrik khususnya untuk ekspor gitu ya. Bentuk si kopinya masih dalam bentuk gabah Pak Kuy. Gabah tuh teh cherry diproses, dikupas, setelah dikupas dijemur. Udah kering baru mereka ambil gitu. Itu namanya gabah. Disebut gabah teh si buah kopinya anu dipesek biji kopina dikeringkeun. Nah dikeringkeunna eta dipoe kapoean sinar matahari gitu nya. Dijemur di bawah sinar matahari langsung gitu. Teu di open gitu so. Henteu. Naturalnya. Geus jadi misalkan geus kira-kira bisa diiangkeun ada diiangkeun. Bahasa Indonesia namanya diiangkeun ya. Didistribusikan eta untuk pabrik untuk ekspor. Anjis. Mantap sampai ekspor. Ekspor ke mana tah? So. Ekspor mah perusahaan yang kita supply gitu ya, si pabriknya teh dia ekspor ke Amerika. Eksportirnya itu dari Medan, Dari Medan. Oh. Jadi Samsul ngirim ke Medan ya? Enggak langsung ke Medan sih. Karena dia juga punya gudang di Bandung, di Majalaya. Jadi kita kirim ke Majalaya dulu. Kirim ke Majalaya, terus ke Medan, di Medan barulah keluar. Amerika. US. Amerika, bos, US. Usah. Warga-wargi. Urang oge baru nyahonya. Saya baru tahu nih kalau kopi kopi sebutnya kopi daerah mana, Sul? Kalau patennya mah belum sih, kayaknya belum dibikinin gitu ya. Disebutnya tuh MPIG ya. MPIG-nya belum dibikinin. Harusnya pengennya Manglayang Timur. Jadi kita tuh pengen ngangkat satu komoditas kopi asli dari Manglayang Timur, khususnya yang Kecamatan Sukasari, Tanjung Sari dan Rancakalong. Itu cakupan Sukasari, Tanjung Sari, Rancakalong. Itu cakupan Manglayang Timur. Gitu. Urang tuh karek apa aya kopi di Manglayang Timur anu geus ka Amerika, Bro. Anjir. Salah satunya ieu pelakuna ya. Berarti pengiriman paling jauh akhirnya Kak Medan eta nya. Medan. Lewat dari tadi Majalaya. Oke. Sip. Kudu ngopi heula atuh, Sul. Oke. Ngopi warga-wargi. Saya sekarang mau nyobain kopi Manglayang Timurnya. Berarti orang-orang kana nyebutna produk Samsul teh kopi dari Manglayang Timur, kopi Manglayang Timur gitu. Betul. Oke. Iya naturalannya. Jika ieu wae, jika sok tester we
gitu kan. Kurak tarik lu. Ya. Syuk. Jadi warga-wargi kalau ada atau festival kopi ini nya penyeduhan terus anu tukang tester lah nih kan. Itu teh disebutnya Q grader lah. Q grader. Oh, Q grader teh anu ngetes kopi eta gitu. Nah, si Samsul sok seserian jeung urang teh lamun ngabahas eta soalnya aya gaya tadi teh gitu dah. Eta radius 2 kilo mah kudu kadangu eta. Eta kudu kadangu radius 2 kilo. Ente gitu tuh Sul. Henteu da urang sok kaselek teh. Nah, itu warga-wargi. Jadi keren oge nya Samsul ieu si produknya kopi Manglayang Timur paling jauh ke Medan dan itu untuk ekspor ke Amerika. Oke. Mantap. Nah, orang anehnya Sul, nabat anehnya. Kumaha Itu aneh sih. Kagum Samsul kan nya masukna generasi milenial gitu nya bro, urang teh milenial nya Manusia milenium. Anjing milenium itu generasi 90-an milenial tertarik gitu aya di bidang pertanian. Kan tadi dari hulu kan nanem ya hubungannya jeung pertanian, berangkat ke kebun gitunya, terus ngolah si hasil kebunna nggak apa ya, nggak sama kayak kebanyakan generasi kita gitu Sul, yang mau berkecimpung di usaha pertanian dan terjun langsung langsung ke kebun gitu. Tapi orang ge saacana can pernah nanyakeun ka ente gitu. Nah sih ente tertarik gitu ke dunia pertanian kopi gitunya, sampai terjun ke kebun gitu, ngurus kopi di kebun. Oke. Ya menurut Abi ya kopi teh nya menarik sih, gue. Menariknya sebelum ke menarik eta orang bahas ya lah. Karena kunaon saya tertarik gitu nya. Karena selain meneruskan usaha keluarga, yaitu tadi yang saya bilang pengen mengangkat satu komoditas di desa saya, di desa Genteng gitu. Kan kebanyakan komoditi sayur gitu kan. Terus ada di jarak tahun 2010 sampai 2015 ada komoditi baru nih, kopi masuk ke wilayah kita. Nah, sayang kalau gak dimanfaatin, kalau gak dinaikin itu sayang kan. Nah, pengen angkat itunya sih, komoditi kopi dari Manglayang Timur. Jadi awal ketertarikan itunya yang utama tadinya melanjutkan usaha keluarga gitunya. Yang kedua untuk menaikkan komoditi, termasuknya baru sihnya 2015 ya. Nanam masih dari saya SMA lah 2008 2007-an gitu. 2008 2007 udah mulai nanam punya kebun gitunya. Cuman kalau kata saya mah kan tadi kata Pak Kuy, kenapa generasi milenial seperti kita gitu tertarik di pertanian, sebetulnya bukan teknis ngebon di tani di kebona gitu tani gitunya macul, bukan ke situnya sih Pak Kuy, lebih ke agribisnisnya. Agribisnisnya itu yang dicari sama petani-petani milenial gitu. Jadi dia gak terjun langsung, tapi etika bisnisnya yang dia pelajari gitu. Termasuk ya saya juga masih belajar sih. Tapi ente kan terjun langsung ke kebun bro? Ya jarang sih. Kalau terjun langsung ke kebun mah emang jarang. Lebih di prosesor lah. Prosesor. Ngolahnya. Pengolahan gitu. Iya. Terus eta yang apa yang nanem gitunya sampai berbuah panen gitunya. Siapa Sul? Yang pertama nanam ya bapak saya. Yang pertama nanam sekitar tahun 2007 2008-an lah. Waktu itu mah
ti nanam ka panen teh lama gitu nya Pak Kuy. Karena kan belum tahu elmuna gitu nya. Masih melak teh melak we. Elmuna teh apa? Cebcul gitulah cek kolot teh namanya istilahna teh. Nah, kalau sekarang mah banyak juga sih kopi-kopi yang baru ditanam tahun-tahun 2 tahun ke belakang gitu. Nah, alhamdulillah 2 tahun juga udah berbuah gitu, udah bisa dipanen karena ya kan relasi semakin bertambah, ilmu-ilmu dari kenalan-kenalan kita semakin bertambah. Ternyata biar si kopi tuh tumbuhnya cepat, 2 tahun udah kepanen gitu. Nah, dari situ dari banyak relasi sih yang asalnya 5 tahun nunggu 5 tahun gitu jadi 2 tahun karena banyak teman juga yang ngasih tahu gitu Ya, berkembangnya teknologi pengembangan pertaniannya. Oke. Eta teh paling cepat tuh 2 tahun teh. paling cepat Paling cepat 2 tahun panen. Oh, iya. Terus ini soal panen ya. Kan pasti cuaca ngaruhnya. Cuaca. Eta jadi tantangan tuh untuk produksi Samsul kopi. ya pasti lah. Yang namanya bisnis gitunya resikonya pasti untung rugi lah. Mending lah ieu untung mah gitunya ieu mah rugina kita nggak modal tapi cuaca teu menentu gitunya. Taksiran misalkan untungna sakieu ternyata cuacana teu mendukung gitu kan. Ternyata kan bisa jadi rugi gitu. Itu faktor internal lah di kebon gitu. Can faktor eksternalna gitu tantanganna teh aku. Faktor eksternalna bisa we si supplier buyer ngarobah harga teh gini. Ngarobah harga ngadadak teh gini. Ujuk-ujuk kita balanja ti petani sakieu misalkan untungna geus ka patok sakitu tapi si buyer nurunkeun harga. Kita jadi rugi gitu. Nyanya. Eta faktor eksternal. Eta sok tiba-tiba gitu. Sok aya wae. Terus anu menentukan harga si bayarnya itu si bayar sendiri atau aya faktor lain anu menentukan gitunya. Ya jigana sih anu sabi apa mah dibayar sih. Kan bisa wae barangna numpuk gitu. Kayak nanti di pelabuhan gitu nya. Di pelabuhan numpuk teu kamuatkeun misalkan ka kapal bisa wae eta kan. Yang buat ekspor. Bisa wae nya. Bisa wae. Jadi karena barang yang menumpuk da si bayar oge merugi meureunnya. Tiba-tiba harga dia beli ke Samsul menurun. Sementara Samsul jadi Samsul oge narima anti petani lain. Iya. Selain berkebun kayaknya ngebandar lah gitu. Ngebandar. Samsul misalkan beli dari petani dengan harga yang biasana gitunya, ya tiba-tiba dari bayar turun. Jadi rugi. Oh, tuh. Oke. Selain tadi cuaca, itu maksudnya di internal namanya? Internal tadi faktor cuaca. Faktor cuaca kan. Eksternalnya faktor dari bayar itu sendirinya. Harga anu eta biasanya kaprediksi atau enggak, Bro? Naik turun hargana? Henteu. Oke nya. Utuh deh. Itu untuk yang ekspornya, Sul. Untuk yang Samsul kirim si kopi tadi, naon disebut teh? Gabah ke pabrik gede. Oke, itu tantangan nanya dari buyer. Oke. Nah, untuk selain eta ya ditu Sul, tantangan anu dihadapi gitu. Masih eta sih. Masih eta. Anu sok aya wae gitu lah. Anu dihadapi teh pasti eta gitu. Nah, kan tadi selain Samsul punya kebun, Samsul oge nerima kopi dari para petani. Eta teh berarti kan bahan dari Samsul yang Samsul dari kebun sendiri itu tidak cukup? Ya pasti cukup lah. Karena
lamun dikumpulkeun gitu nya aku kopi sa Indonesia gitu. Can bisa nutupan Permintaan. permintaan ekspor sebenarnya. Anjir. Bahkan kan si Medan oke ieu kunaon Medan anu bisa ekspor gitu nya. Karena mungkin dia yang paling dulu ekspor gitu ya. Tapi permintaan teu kepenuhi. Nah, si Medan itu belusukan ke tiap daerah teh gitu, ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan sampai ke Bali gitu nya nyebrang. Nah, eta teh karena teu katutupan permintaanana. Jadi we pontang-panting gitu neangan barang. Tapi di brandna engke di ditu kelemahanna ieu nya di ditu teh kopi Manglayang Timur, kopi asli Jawa Barat gitu. Di Medan di brand kopi Mandailing gitu. Mandailing teh nama daerah. Nama daerah di ditu di Sumatera Utara gitu ya, di Medan. Jadi kopi anu ti Samsul terus di Jawa Barat anu Ya, di di wilayah Jawa Garut lainnya gitu lah, Garut gitu. Di brandingnya jadi Mandailing. Mandailing. Di branding ekspor keluaran teh gitu. Itu warga-wargi. Menariknya. Jadi lamun dikumpulkan tadi kopi se-Indonesia eta teh belum mencukupi permintaan untuk ekspor. Waduh. Saking lobana nya permintaannya. Saking barking ngopi ya teh. Pela tuh. Barking ngopinya orang Amerika berarti nya, Bro. Amerika barking ngopi. Nah, kan dia melinya tuh ke gentek. Langsung. Bisa jadi ide anyar Rasul. Kumaha? Jadi nu ngontek orang Amerika langsung teh Samsul we nya. Butuh kopi datang ke Bahtera. Bahtera. Oke. Anjir urang ge jadi kabayangnya Sul. Tadi Samsul ngirim ke pabrik untuk ngirim teh kan cukupnya eta nu persediaan Samsul dari Samsul sendiri. Mantakna kan tadi penerimaan dari petani lain gitu nya. Kan loba ya berarti nya. Sekali ngirim ieu mah nya. Eta tiap hari ngirim. Kalau musim panen raya mah tiap hari apa? Tiap hari ngirim. Musim panen raya dina satahun berapa kali, Bro? Ya sekali lah, tapi waktuna 6 bulan gitu. Masa panen teh di bulan Februari sampai ke September eta masa panen kopi. Tiap hari ayaan kopi teh. Jadi tiap hari ngolah, tiap hari ngirim gitu. Tiap hari ngirim. Oke. Omset per tahun sabaraha? Kira-kira. Bae teh nanya. Ya, teh nanaon. Aduh. Sabaraha aya. Namun tina gabah eta mah sih nyampe ka 500 malah. 500 naon? 500 perak. 500 juta. 500 juta. Itu teh bersih gitu. Lamun eta teh lamun ceuyah-ceuyahna gitu aku. Tapi lamun aya masana keur turunnya bisa wae kurang teh sakitu gitu. Tiap panen raya. Tiap panen raya. Tahun panen rayanya setahun eta 500. Wow. Itu harga-harga menjanjikan bukan? Aduh. Kunaon saya tertarik teh pan eta atuh. Salah satunya etanya. Oke. Lamu eta teh Sul hitungan sakitu teh tantangan anu tadi disebutkan tetap aya atau tanpa sama sekali misalkan harga tadi ujug-ujug berubah terus faktor cuaca. Nya eta teh nya teu menentu sih aku coba pikir. Ya contoh lah musim ayeuna nya musim kamari gitu. Emang keur di bawah nya. Emang keur di bawah gitu. Tapi katakanlah 3 tahun ka tukang gitu si cuaca teh bersahabat gitu nya. Enak kan teu menentu kadang halodo teh lila teuing gitu. Hujan teh lila teuing. Gitu sih. Teu keprediksi kan cuaca mah. Iya. Oke. Nah, warga-wargi orang biasa di imah ngobrol juga kieu nya. Iya versi keseriusan.
versi keseriusannya. Untuk tenaga kerja gimana Sul? Itu Samsul nyerap tenaga kerjana warga lokal atau Samsul punya relasi lain gitu di luar tetangga-tetangga gitu tah? Kompeten. Untuk saat ini mah ya masih warga lokal sih. Warga lokal. Warga lokal diberdayakeun gitu. Berdayakeun. Untuk pembagian ieu na job desk gawena Oh, tentu aya berapa bagian? tentu dibagikan gitu aya pas musim panen ya aya divisi metik gitu ya, divisi metik. panen tukang metik khusus eta mah. Nu ka Terus kebon nya. nu ka kebon aya nu di pengolahan teh nya paling giling, jemur sampai packaging gitu nya ngarungan Packaging ya. eta sih. Oh, Oh ya jadi kurir. kurir nganterkeun nya. Oke. Tapi kurir mah kadang sok saya sorangan sih. Oh, dari si pihak pabrik. Enggak, dari lembur. Dari lembur. Oh, aya khusus nu anu tukang ieu nya, anu tukang nganter-nganterkeun barang gitu nya. Oke. Sementara ieu nya warga lokal ya yang diperdayakan gitu nya untuk si bisnis kopi ya teh nya. Nah, tadi kan anu urang ngobrolkeun teh nu ekspornya untuk ekspor keluarnya Samsung ngirim ke pabrik. Nah, untuk kemasan ini nih, kemasan Bahtera ini kan ini untuk ke KP ini. Supplier ke KP juga, terus nerima eceran juga. Ada Nerima yang eceran. beli langsung ke kedai gitu ya, ke kedai Bahtera ada. Ada. Oh, selain Samsul ekspor gabah terus supply ke KP, ada juga kedainya. Aya Kedai. kekedayan sih, Kedayan di rumah. jarang muka. Nama kedainya naon, Sul? Nama kedainya Nirwana Coffee House. Nirwana Coffee House. Oke. Sugante Bahtera oge gitu henteu nya. Kedai nama Nirwana. Oke. Menerima reseller tuh? Ya, of course, tentu. Atau sekarang udah berjalan gitu reseller? Ada gitu? Ada beberapa gitu. Beberapa. Oh, orang yang punya kedai juga atau? Kebanyakan kedai juga aku. Di wilayah mana, Sul? Walah di Tanjung Sari ada, Garut, Nagreg, di Jatinangor juga ada. Jatinangor ada. Di Bandung ada. Kalau dari Genteng paling jauh berarti Nagregnya. Ya Bandung lah. Garut. Oh, Garut. Garut, Bandung. Eta dia datang sendiri, Sul? Atau kirim? Dikirim. Oh. Kemasannya seperti ini? Ini kebetulan kemasan 100 gram. Kalau yang permintaannya banyak, ada yang kemasan 1 kilo, setengah kilo ada. Setengah kilo ada. Kan orang lamun misalkan ngopi di kedai teh suka ada kemasan yang seperti ini warga-wargi, tapi nggak bubuk gitu, masih si biji. Nah, itu untuk si KP bijinya? Dia minta biji gitu. Oh. Karena kan bedanya ya warga-wargi upami nyimpen kopi gitu nya bagusna upami tos disangrai bagusnya nyimpenna biji gitu. Jadi si aroma nanti tahan lama. Kalau dibubukin mah paling 2 minggu si aroma nanti hilang, tapi kopinya masih bisa dikonsumsi, masih enak lah gitu. Tapi aromanya ada yang hilang gitu. Ya. Mantapnya. Nerima reseller tadi kan udahnya nerima reseller. Tuh warga-wargi tuh yang mau menjadi resellernya Kopi Bahtera bisa langsung tuh kontak Pak Samsul atau ngomen di podcast ieu nya. Boleh. Oke, Pak Samsul, lamun ieu naon teh? Kan sok aya nya, urang ge sok nempo di IG kitu nya. Acara-acara kopi kitu nya.
kayak seminar atau pelatihan nyeduh gitu. Pak Samsul sering ikutan acara-acara juga gitu. Sering sih, atau sering lah, karena kan nambah relasi, nambah wawasan juga artinya. Ya pasti saya ikutin gitu, kayak komo ya seminar mah tuh atau bisa gitunya nambahan ilmu gitu orang teh. Kamu iya ya. Komo mun aya acara nyeduh terus dibayar, eta komo leuwih atau Masa kayak aya. gitu. Kayak acara-acara naon tanu Samsul misalkan nyeduh oge gitu teh. Kadang di seminar kopi eta lagi saya teh sok ditunjuk bawa tim cenah. Sekalian nyeduh di ditu. Nyeduh di ditu. Saya na ilmu dapat terus nyeduh kopi di dinya duit dapat gitu. Mantapnya. Itu yang suka ngadain acara-acara itu komunitas apa? Biasanya komunitas terus juga dinas-dinas gitu ya, dinas perkebunan, dinas pertanian juga suka ada. Dari dinas-dinas. Oke, berarti adanya relasi dari lembaga-lembaga terkait. Tentu ada kuy. Ada. Karena kan yang ini kan sebenarnya penanaman kopi teh program pemerintahnya dulu teh. Ya tadi sih saya mah kurang tahu lah itu namanya. Karena bukan perintis itu sebenarnya saya hanya neruskeun gitu. Tapi emang si kopi teh program pemerintah gitu teh. Matak Bahtera teh kan di bawah naungan kelompok tani parahutani. Nah, kelompok tani parahutani itu teh kan dibentukna ku Dinas Perkebunan dan Pertanian gitu. Iya. Jadi si kelompok tani itu teh dinaungi ku Dinas Perkebunan. Oh, iya. Yang deket-deket kemarin we nya. Terakhir kapan dah tuh sul aya acara yang berkaitan tadinya dengan relasi pemerintahan gitu. Kapan? Oh, kemarin bulan September gitu, Agustus gitu ya kan. Terakhir kita ikut serta di acara West Java Festival di Gedung Sate itu kan. Gunung Bandungnya. Kita gelar produk di sana gitu sambil nyeduh. Sambil ngopi-ngopi bareng sama petani-petani lain gitu kan. Petani itu se-Jawa Barat. Tapi nggak dari kopi aja gitu, dari teh banyak, coklat ya gitu-gitu. Iya. Tapi kebanyakan kopi sih, komoditas kopi. Eta teh tenan buat produk-produk UMKM se-Jawa Barat gitu. UMKM betul. Oke. Nah, anu bisa didapat ketika ikut-ikutan misalkan pameran-pameran gitu, naon tanu Samsul, sepengalaman Samsulnya menjanjikan buat Samsul gitu. Eksistensi sih ya. Eksistensi. Iklan gitu. Iklan gitu. Jadi santuna meskipun nya ceritana boga kedai gitu nya. Oh tapi nyeduh wae di dia ya cek batur teh. Terus katingali oge kan ku si dinas-dinas teh. Oh, Bahtera teh ternyata masih ada gitu. Gitu sih. Iya. Itu gak sedikit juga yang gulung tikar gitu ya. Kelompok tani teh udah punya brand gitu tapi nggak eksis gitu aku. Ya akhirnya mati sendiri gitu. Oh. Berarti tujuan Samsul ikutan pameran-pameran seperti itu teh untuk untuk eksis terusnya. Terus si Bahtera ieu untuk berjalan terus gitu. Lamun kanu penjualan ngaruh teu? Ngaruh lah. Ngaruh. Misalkan after ikutan pameran misalkan jualan ngontek gitu tah. Efeknya gitu ya. Aya sih. Aya. Karena kan bagi-bagi brosur, bagi-bagi kartu nama juga di situ. Oh, oke. Terus kan yang datang emang orang ekspor juga banyak yang datang ke pameran-pameran kopi mah. Bayar-bayar gitu kan. Itu sih. Semacam wajib tuh ikutan nukarar itu buat pelaku di bidang kopi. Ya fleksibel sih aku. Fleksibel. Samsul maksudnya misalkan itu teh jadi salah satu strategi promosi gitu. Bisa. Katanya. Oke. Nah tadinya balik deh ke itu kopi dari Manglayang Timur Sul. Nah kalau semisal menanam di luar Manglayang Sul,
tapi benihna dari Manglayang. Itu si rasana sama wae ngaruh atau kumaha tah? Ya rasa mah cenderung sama sih. Hmm. Itu mah kan kuma kreativitas tangan si pengolah sebenarnya rasa nu kaluar mah. Terus kadang aya nu ngopi teh pilih-pilih gitunya, pilih-pilih nanti Manglayang mah teh enak kurang enak gitunya, kadang-kadang kurang enak gitu. Mending keneh misalkan Papandayan lah atau mending keneh Pangalengan gitu. Itu kan eta mah balik deui ke masalah selera sih. Tapi ya ieu rasa mah mun binihna ti Manglayang ditanam di Garut, rasa mah cenderung sama sih. Sama. Oh jadi masalah lah nya. Paling dari ketinggian sih nu ngabedakeun. Ketinggian. Oh, kumaha tah? Ketinggian tanamna gitu. Si ieuna wilayahna. Letak geografisna gitu nya. Heeh. Karena kebun abi kitu nya nu di genteng eta ketinggian tanamna nyampekeun ka 1.300 mdpl gitu. Malahan lebih tinggi, lebih bagus gitu sih kualitas kopinya. Tapi balik deui ka perilaku si petani kumaha perawatan ka kopi eta gitu. Kopi etanya. Yang ngurusna gitu, balik deui ka nu ngurusna. Iya. Kayaknya percuma lamun ditanam di 1.700 gitu nya. Bagus lah cenah di 1.700 ya. Tapi ngurusna teu bener. Bener. Kayak ngaruhna kanu si kuota buahnya. Kuota buah, Kualitas oge. Ya, kuantitas jeung kualitas oge sih ngaruh. Oke. Nah, berarti binih Manglayang misalkan orang kan boga kebun ya Sul di Pagaden. Nah, ditanam di Pagaden oge aman berarti ya? Aman. Asal sing bener we ngurusna. Sing bener ngurusna. Arek. Kayak urang diajar. Aya easy ya. Petani muda. Petani milenial. Oke, Sul. Menariknya meskipun ditanam di tempat yang berbeda, bukan di Manglayang itu sendiri, tapi tidak ngaruh ya, tergantung perlakuan kita terhadap si tanaman kopi itu. Oke. Nah, inovasi ya nya. Inovasi yang dijalankan oleh Samsul untuk mempertahankan bisnis kopi ieu naon tah? Inovasi Supaya bertahan lama gitu nya. Konsisten we nu penting mah. Asal konsisten gitu, orang ngajalinna tekun gitu. Jadi teu aya formula nanaon atau inovasi nanaon gitu nya. Tidak ti baheula ti pertama bahtera ieu diurus ku saya gitu nya. Pola bisnis nu saya jalankeun kitu-kitu keneh sebenarnya mah aku gitu. Inovasi namanya paling branding. Tapi untuk saat ini saya masih brandingnya offline gitu lah nya. Offline. Tah eta teh ditingkatkeun deui gitu. Ditingkatkeun deui. Ya syukur-syukur bisa nepikeun ka online gitu nya. Oke. Tadi yang offline teh yang ke si pabrik gede, terus ke KPKP, terus ke yang eceran perorangan gitunya. Oke. Memperluas itu, terus ngajaga relasi, mulanya ngajaga relasi, termasuk ngajaga kualitas oke nya, ngajaga kualitas. Pasti. Oke. Yang online nama belum. Oke. Can kacabak Can kacabak. Warga-warga gitu. Siapa tahu nanti Bahtera Kopi mau buka lamaran. Buka lowongan, maksudnya lowongan. Jang tim marketing online. Oke, Pak Samsul. Sebenarnya bagaimana yang ditanyakan teh, cuman waktu kita ya tidak bisa nih sampai pagi. Gas. Oke, warga-wargi. Jadi kita di sini bisa lihatnya ini produk dari Samsul, isinya kopi, namanya Bahtera Kopi. Sul, tapi IG aya Sul. IG aya. Shopee, Tokped belum. Marketplace belum. Oh, jadi kalau misalkan warga-wargi ya nu penasaran pengen ngerasain kopina, yang nanya-nanya
bisa kontak lewat IG. Boleh DM aja lah. Oh sok atuh promosikeun sul IG-na naon gitu. IG warga-wargi kalau mau tahu lebih dalam tentang Bahtera Kopi bisa ditanyakan atau lewat DM Instagram @bahtera_kopi atau cari aja lah Bahtera Kopi gitu, itu pasti ke Bahtera Kopi ini. Oke gitunya. Wah menarik ya. Ini orang cananya ngejalankeun bisnis kopi teh kayak itu udah berapa lama Sul? Brand gitu nya. Di brand mah baru di 2015 lah. 2015. Oke. Ya gitu warga-wargi. Jadi dari tahun 2015 Samsul ini berbisnis kopi dari hulu ke hilir. Ya, dan mempunyai produk namanya Bahtera Kopi. Samsul juga kirim tadinya ke Medan ya, ke pabrik gede yang buat ekspor ke Amerika. Waduh. Ya, dan Samsul juga tentunya expert di bidang perkopian. Tadi warga-wargi anu mau sharing-sharing bisa tuh? Bisa kan nanya ke naon gitu tentang perkopian? Sok dongkap weh ka Bubing ka kedai gitu nya. Ngobrolnya di Alamatnya di mana? Alamatnya di Dusun Pasir Kaliki, Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, RT 4 RW 10. Eta Nirwana Coffee House. Nirwana Coffee House tuh warga-wargi yang mau sharing kopi, yang mau nyobain produk kopinya Pak Samsul bisa langsung bisa datang langsung ke Nirwana Coffee House yang ada di Genteng, Desa Genteng, atau bisa tanya-tanya lewat Instagram. Tuh. Ya. DM langsung. Tapi mau tak respon kan? Pas respon, insya Allah. Kalau picuaneun mah pas respon. Pas respon. Oke, gitu soalnya buat warga-wargi. Mohon maafnya, orang tadi lihat teuing sebenarnya loba nu yang ditanyakan gitu ya. Cuman waktunya terbatas. Okay. Mungkin sampai sini saja warga-wargi. Mohon maaf bila ada kata yang salah ucap, yang tidak disengaja. Warga-wargi, jangan lupa ya follow akun sosial media kita, Marki Medianya. Marki Media, dan jangan lupa juga follow sosial media Bahtera Kopi. Bahtera Kopi. Semoga podcast ini bisa jadi inspirasi buat warga-wargi, khususnya buat episode ini, buat warga-wargi yang tertarik untuk berbisnis kopi. Tadi tanya langsung tanyakan Kak Samsul lah. Bahtera Kopi. Semoga apa yang kita suguhkan bermanfaat. Dukung terus channel kita. Jangan lupa subscribe. Segitu aja. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata yang salah ucap. Ada kata yang kurang juga. Selamat bertemu kembali di episode selanjutnya. Markibol, mari kita ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.